Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita kaji kali ini ialah Partai Solidaritas Indonesia, kuda Troya Orde Baru merusak reputasi Jokowi. Sejak kehadiran PSI hingga tahun 2022, saya sebagai warga negara, rakyat pemilih, dan pengamat perpolitikan senang dan mendukung kehadiran PSI. Partai yang dibetot oleh sekelompok anak-anak muda yang idealis, mengusung tema-tema sosial, anti korupsi, anti intoleransi, pembela hak asasi manusia, anti poligami, sangat menarik. Dan terbukti pada pemilu 2019, PSI mampu meraup dukungan rakyat hingga 5 juta suara. Walaupun belum mampu mengantarkan PSI ke Senayan karena tidak memenuhi parlemen threshold, tetapi banyak kader PSI duduk di parlemen daerah dan cukup memberi warna politik di daerah. Di penghujung 2022 dan memasuki 2023, gerak-gerik perilaku politik para anggota Dewan Daerah, pengurus DPP, pengurus Dewan Pembina menunjukkan borok-borok busuk yang selama ini ditutupi rapat-rapat. Antar personal anggota Dewan, pengurus DPP, pengurus Dewan Pembina sering terjadi konflik. Akibatnya terjadi aksi-aksi mundur dari PSI atau pemecatan sejumlah kader PSI, sehingga terbongkarlah banyak hal ke masyarakat yang sebelumnya tertutup rapat. Akhirnya masyarakat tahu siapa di belakang PSI, siapa yang membiayai operasional PSI, apa warna politiknya, kemana kiblat politiknya, bekerja sama dengan siapa, dan tujuan jangka panjangnya apa. Begitupun masyarakat jadi tahu apa dan siapa pengurus DPP yang menjalankan kebijakan-kebijakan Dewan Pembina. Ternyata PSI adalah kuda Troya Orde Baru untuk merusak reputasi Presiden Jokowi. Ternyata sejak semula PSI telah didesain dua muka. Ada muka belakang, dalam hal ini para oligar Orde Baru. Mereka eksis pada jajaran pendiri sekaligus Dewan Pembina yang tidak tampak di publik. Dewan Pembina ini membentuk Dewan Pengurus Pusat dan Daerah sebagai muka depan yang dipilih dari orang-orang muda dari berbagai profesi yang diarahkan pada isu-isu strategis khas anak-anak muda pemberani, konsisten, tak terkontaminasi dengan sikon buruk isu-isu tersebut. Pada Pilkada DKI tahun 2017, sekumpulan anak-anak muda yang kemudian hari membangun PSI mendukung pasangan Ahok Jarot yang diusulkan PDIP berhadapan dengan Anies Sandi yang diusung oleh Partai Gerindra. PSI secara diametral berhadap-hadapan dengan Anies
dan Prabowo yang mereka identifikasi sebagai politisasi agama, ujaran kebencian, intoleransi, pelanggar HAM, dan perpanjangan tangan Orde Baru. Berlanjut ke Pilpres tahun 2019, PSI mendukung dan membela Jokowi dan Ma'ruf Amin secara all out. Mereka menghujamkan berbagai isu pelanggaran HAM, intoleransi, politisasi agama ke masyarakat untuk mendowngrade Prabowo Sandi, dan efeknya Jokowi menang. PSI menyatakan tegak lurus pada Jokowi. Jokowi adalah PSI, PSI adalah Jokowi. Dan mereka mendapat berkah atas itu. Jokowi memberikan jatah wakil menteri pada PSI sekaligus memperoleh 5 juta suara pemilih dan beberapa anggota dewan di daerah. Gerak politik muka depan PSI semakin mepet dan dekat ke Jokowi. Mereka mendeklarasikan Ganjar Pranowo, Yeni Wahid sebagai pasangan capres-cawapres karena PSI yakin Ganjar adalah pilihan Jokowi. Mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang usia capres-cawapres 35 tahun agar Gibran putra Jokowi bisa maju sebagai cawapres. Mengusung Kaisang putra Jokowi yang lain menjadi wali kota Depok. Tampak sekali perilaku pansos dan penjilat PSI ke Jokowi. Tapi PSI muka belakang berbeda. PSI berkolaborasi dengan Gerindra, Partai Berkarya, Partai Garuda, yang tak lain adalah perpanjangan tangan Orde Baru. Konon dalam verifikasi partai oleh KPU, partai-partai tersebut tidak lolos ke Senayan dan mereka melebur ke dalam PSI, dan kantor-kantor partai-partai tersebut sepenuhnya dipergunakan oleh PSI. Di bulan Agustus tahun 2023, PSI muka depan dan belakang menyatu. Secara terang-terangan dengan tondo-tondo dari Presiden Jokowi, PSI menyambut kunjungan capres dari Gerindra yaitu Prabowo Subianto yang telah bersepakat mendukung Prabowo sebagai capres. Saudara, kali ini PSI terjebak. Langkah-langkah politiknya telah terbaca oleh masyarakat umum. Dengan sangat jelas, Jokowi telah menyatakan bahwa Gibran belum waktunya jadi cawapres. Bahkan Gibran sendiri telah secara terbuka menyatakan bahwa dirinya adalah kader PDIP dan mendukung capres Ganjar Pranowo. Kini PSI limbo. Berita tentang Kaisang, Jokowi telah mengambil jarak. PDIP, Gibran menolak, menyikapi Kaisang menghilang, dan PDIP menghardik mereka.
sang kuda Troya Orde Baru dengan langkah-langkah lunglai terpaksa ikut naik kuda Prabowo di Hambalang sambil menunggu nasib apakah mereka lolos ke parlemen atau tidak. Waktu adalah juri terbaik. Saudara sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga mencerahkan dan membawa manfaat. Agar channel ini menjadi besar, mohon dukungan. Subscribe, like, komen, dan share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video-video selanjutnya. Terima kasih.